upacara bendera Hari Ulang Tahun Kota Denpasar ke-237 terasa spesial dengan hadirnya Gubernur Bali Wayan Koster dan didampingi oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Aryo Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, beserta anggota DPRD Kota Denpasar, Sekretaris Kota Denpasar Ide Bagus Alit Wiradana, jajaran Forkompida Kota Denpasar, para veteran pejuang kemerdekaan Kota Denpasar, serta para undangan lainnya. Pada apel upacara bendera HUT Kota Denpasar 237 mengambil tema bergerak bersama menuju Denpasar maju. Gubernur Bali Wayan Koster bertindak sebagai inspektur upacara. Para peserta apel upacara bendera mulai dari siswa SMP SMA, organisasi perangkat daerah Kota Denpasar, Satpol PP Kota Denpasar, dan para undangan lainnya mengikuti pelaksanaan apel bendera dengan tertib dan hikmat. Pelaksanaan apel bendera diawali dengan pembacaan sejarah Kota Denpasar. Kota Denpasar berawal dari dibangun dan berfungsinya Puri Denpasar sejak tahun 1788 yang sejak semula juga menjadi pusat pemerintahan, pusat kekuasaan Raja Badung, kemudian termasuk pula pusat aktivitas ekonomi, yaitu yang terletak di sebelah selatannya. Kemudian kemajuan Denpasar dalam bidang perekonomian yang berada di bagian selatan Pulau Bali mengundang kolonial Belanda untuk menguasai Bali Selatan, sehingga pada akhirnya tanggal 20 September 1906 dalam pertempuran yang sangat heroik yang dikenal dengan peristiwa Puputan Badung, pemerintah kolonial Belanda dapat mengalahkan Kerajaan Badung. Puri Denpasar sebagai salah satu istana Kerajaan Badung luluh lantak karena gempuran prajurit kolonial Belanda. Denpasar kemudian dijadikan salah satu pusat pemerintahan di Bali Selatan oleh kolonial yang kemudian juga tumbuh menjadi kota perjuangan. Selama masa revolusi, Denpasar menjadi tempat pasukan sekutu dan tentara Dika untuk mengamankan Pulau Bali. Oleh karena itu, Denpasar menjadi wilayah perebutan pengaruh antara pemerintah kolonial dengan pemuda pejuang. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah NKRI pada tahun 1958 menetapkan Denpasar sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Badung dan dijadikan juga sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terus berkembang. Dengan langkah tegap, 78 anggota Paskibraka Kota Denpasar dari perwakilan SMA SMK sekota Denpasar membawa bendera merah putih pada apel upacara bendera. Gubernur Bali Wayan Koster membacakan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta apel bendera. Dilanjutkan dengan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberian Satya Lencana Karya Satya. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 67/TK/tahun 2024. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya
mengingat, dan seterusnya, memperhatikan, dan seterusnya, memutuskan. Pertama, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas dharma bakti pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya diberikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, didampingi oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara. Di hari istimewa dan hari jadi Kota Denpasar ke-237 tahun, Gubernur Bali Wayan Koster membacakan sambutannya. Istirahat di tempat. Bergerak bersama menuju Denpasar maju, yang punya makna sangat penting bahwa masalah di Denpasar adalah masalah kita bersama di Bali. Buruknya Denpasar adalah juga buruknya Bali, atau sebaliknya indahnya Denpasar adalah indahnya Bali, karena Denpasar adalah wajahnya Bali. Oleh karena itu, pembangunan kota Denpasar harus diselenggarakan dan didukung secara bersama-sama, bergotong royong untuk memajukan kota Denpasar. Kota Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali. Berbagai permasalahan serius di Denpasar, seperti masalah sampah, kemacetan, ketersediaan air bersih, banjir, keamanan, infrastruktur, transportasi, ekosistem alam, budaya, sosial, serta berbagai bentuk ketidaktertiban yang muncul belakangan ini. Semua ini adalah masalah kita bersama yang harus dikerjakan secara bersama-sama oleh pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten, serta berbagai komponen masyarakat secara bersinergi dan berkolaborasi. Dalam konteks inilah perlu diingat bahwa pembangunan kota Denpasar merupakan bagian dari kerangka pembangunan Bali 5 tahun ke depan, periode 2025-2030, dengan visi Nangun Satketi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Visi ini merupakan implementasi haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru tahun 2025 sampai 2125 yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 serta dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Peraturan tersebut memberi amanat bahwa pertama, pembangunan Bali adalah untuk menjaga kekuatan untang alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara niskala skala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yakni penyucian dan pemulihan 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan di alam ini terdiri atas Atma Kerti, berarti penyucian dan pemulihan Atman atau jiwa. Segara Kerti berarti penyucian dan pemulihan laut dan pantai. Danu Kerti berarti penyucian dan pemulihan sumber air.
Wana Kerti berarti penyucian dan pemulihan tumbuh-tumbuhan. Jana Kerti berarti penyucian dan pemulihan manusia. Dan Jagat Kerti berarti penyucian dan pemulihan alam semesta. Kedua, pembangunan Bali diselenggarakan dengan pola pembangunan semesta berencana, yaitu suatu pola pendekatan, penyelenggaraan pembangunan yang menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Sebagai wujud syukur di Hari HUT Kota Denpasar 237, dibacakan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Ide Bagus Ketut Rimbawa. Namasung, Sudemasung, Dirgayurasung, Purnambawan Tuang, Sukembawan Tuang, Sri Ambawan Tuang, Mertion, Jaya, Dewasa, Yona, Mami, Hanukir, Tayat, Dirgayusa, Hawab, Noti, Soang, Brahmo, Jaya, Tadi sudah saya sampaikan bahwa masalah Denpasar itu adalah masalah bersama. Jadi Pemprov Bali akan terjun langsung mengatasi sejumlah masalah krusial, masalah kemacetan, masalah sampah, ketersediaan air, dan juga berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini, kriminalitasnya cenderung meningkat yang harus kita atasi agar Bali ini kondusif. Pak Gubernur, terkait infrastruktur pembangunan jalan atasi macet itu anggarannya berapa ya totalnya di Denpasar? Bukan dihitung Denpasar, seluruh Bali. Jadi totalnya itu hitungan sementara 5 triliun. Yang jadi prioritas jalan yang mana itu Pak? Tadi kan banyak. Prioritas Denpasar sama Badung. Itu akan dimulai kapan? 2026. 2026 Ya. Pak ya. Kolaborasi APBD Bali, APBD Badung, dan mudah-mudahan juga Kota Denpasar. Itu sebenarnya intisari dari Wasudewa Gotong Bakam yang di dalamnya ada gotong royong. Artinya pemerintah Kota Denpasar butuh dukungan semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bali, dan seluruh lapisan masyarakat untuk membangun Denpasar ini ke arah yang lebih baik.